jasmani dan rohani kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurahkan rahmatnya kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah untuk menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan di kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa setelah habis maghrib yaitu pekan keempat, yaitu insya Allah akan diisi oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Samet Saputro dengan tema perjalanan Nabi Muhammad SAW. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendekat waktu, nyala kepada Bapak Ustadz Saputro, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هارب من الأهوال مقتحم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya yang jawab salam saya banyak banget ini Pak suaranya. Sampai ada yang ke belakang-belakang suaranya suara. Sebisanya dirapatkan Pak, mudah-mudahan yang di depan halaknya paling gede Pak. Belakang, maju Pak, ayo. Biar pahalanya paling gede Pak, ayo. Ya. Kenapa saya bilang pahalanya paling gede? Dikiaskan daripada kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah aja barisan pertama paling gede Pak pahalanya. Apalagi yang lain. Ayo Pak, maju ke depan. Di depan ada nasi goreng Pak, cepetan, maju. Salam, jawabnya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan segenap para hadirin sekalian yang berbahagia, yang tidak disebutkan insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada semuanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita ditakdirkan menjadi hamba-Nya yang bertakwa, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kita nanti akan mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita menceritakan di mana
ada yang kemudian apa namanya itu, namanya Salman, haddatsa Salman, berbicara Salman Al-Farisi tentang bahwa Rasulullah SAW itu akan ada dan akan datang, yang kemudian digambarkan Rasulullah SAW itu ismuhu Ahmad. Beliau ini namanya Ahmad. Beliau ini tidak memakan hadiah. Beda Pak, hadiah sama hidayah ya. Hidayah, tapi asal katanya sama sebenarnya. Hidayah sama hadiah. Nah, Rasul tidak memakan hadiah, tidak juga memakan sedekah. Maka keluarga beliau pun mestinya begitu. Itulah yang dikatakan salah satunya oleh Salman Al-Farisi. Wa hadzal hadis kana min asbabil Islam Salman. Dan itulah sebabnya Salman masuk ke dalam agama Islam. Jadi Salman ini menceritakan keadaan nanti Nabi Muhammad demikian-demikian, dengan sebab itulah beliau nanti kemudian bisa memeluk agama Islam. Walamma rasil alaihi salam mulukal ardi. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diutus Pak, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad mengirimkan surat. Ngapain Pak? Kalau kepala negara mengirimkan surat ke kepala negara yang lain, namanya apa Pak? Namanya Pak? Hah? Surat apa namanya? Woi, kan kalau surat utang namanya obligasi ya. Woi, ini belajar pemerintahan sedikit ya. Ini kalau surat antara kepala negara itu namanya apa? Woi, ya, ya nggak pada paham politik Nabi Muhammad zaman dulu Pak, sebelum terbentuk negara seperti sekarang ini banyak negara-negara, Nabi Muhammad sebagai pimpinan wilayah yang berada di Madinah, beliau itu mengirimkan utusan, mengirimkan suratnya yang dibawa oleh utusan. Kalau zaman dulu kan Pak kagak ada istilahnya jasa pengiriman. Ya pasti yang diutus adalah utusan Nabi Muhammad yang membawa suratnya. Kan begitu Pak ya? Kayak waktu film apa namanya? Ada raja yang mengutus utusan membawa surat. Kalau masalah cerita tentang Raja Majapahit ya Pak. Oi, Majapahit ya. Itu utusannya dihargai Pak. Begitu pula Rasulullah SAW itu mengutus utusan membawa surat dari beliau kepada siapa? Mulukal ardi, kepada raja-raja dunia. Raja-raja dunia Pak. Kalau sekarang tinggal kerajaan terbesar adalah Inggris. Pangerannya pangeran apa Pak? Charles dah. Charles ya? Oh iya. Tuh Pak. Lalu banyak raja-raja yang lainnya Pak waktu itu ya. Nah, ketika beliau mengirimkan surat, tidak semuanya menerima, tetapi mayoritas menerima. Isi suratnya apa? Kurang lebih isi suratnya begini Pak. Wahai engkau penguasa rakyat-rakyat engkau, saya Muhammad, saya ini utusan Allah, saya ini membawa agama yang benar, agama Islam. Apakah engkau mau masuk bersama kami dalam barisan agama Islam? Kurang lebih beginilah isi suratnya. Ternyata menerima
kecuali ada yang tidak menerima. Siapa? Kisra namanya. Kisra ini dia kenapa menolak daripada kenabian Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad? Alladzi laisa indahu ilmun minal kitabi. Karena Kisra ini adalah raja yang tidak mengetahui ilmu, yang tidak mengetahui tentang berita kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Jadi menolaknya karena nggak punya ilmu. Berarti kita juga sama. Banyak orang yang menolak kebaikan gara-gara orang tersebut kagak punya. Jawab Pak. Banyak orang yang menolak kebaikan gara-gara dia tidak punya ilmu, Pak. Contoh, ada panitia maulid datang ke rumah minta sumbangan buat maulid. Kira-kira kita yang punya ilmu tentang maulid ngasih apa kagak, Pak? Ngasih. Kalau orang yang kagak punya ilmu tentang maulid, ketika dimintai sumbangan maulid, kira-kira ngasih apa orang, Pak? Orang. Karena dia nggak tahu keutamaan maulid, karena dia nggak tahu manfaat maulid, karena dia nggak tahu sejarahnya maulid. Makanya kalau kagak tahu hadir maulid, insya Allah bisa jadi tahu. Kan gitu ya? Woi, paham nggak? Analogi yang berikutnya, ada panitia pembangunan posyandu. Posyandu kan, posyandu nggak dibiayain sama negara ya Pak ya? Pembangunannya biayain apa enggak Pak? Woi, jawab ini, dibiayain apa enggak? Nggak ada. Orang kantor RT aja nggak ada ya. Ada nggak kantor RT dibiayain sama negara Pak? Ada, paling rumah RT jadi tempatnya ya, base campnya kan begitu. Posyandu Pak, kita mau bikin posyandu. Kenapa posyandu dibikin? Alasannya Pak RT udah bilang, ini untuk pusat kesehatan RT sekitar. Anak-anak yang sakit nanti kita panggil orang kesehatan, orang puskesmas untuk datang ke sini memeriksa bayi kita masing-masing di warga kita. Tuh Pak, begitu. Makanya kita harus kemudian punya tempat khusus untuk kita mengadakan acara semisal pengobatan anak-anak seperti itu. Kira-kira Pak, yang tahu informasi itu ketika panitia pembangunan posyandu datang ke rumahnya, ngasih apa kagak Pak? Ngasih. Oh iya, manfaatnya banyak. Kenapa? Nanti anak saya kalau ada datang orang kesehatan bisa berobat di situ, bisa periksa anak saya di situ. Tuh Pak. Tapi orang yang kagak tahu fungsi dan tujuannya posyandu, kira-kira ngasih apa kagak? Kagak. Tuh Pak. Analogika lagi Pak, analogi lagi biar Bapak puas ya. Coba nih. Analogi terakhir, kamu nggak paham juga ya, nikah. Tahu nggak manfaatnya nikah Pak? Woi, manfaatnya nikah tahu nggak? Manfaatnya nikah itu adalah apa? Subutun. Subutun itu artinya apa? Artinya melanggengkan habitat manusia. Jadi orang yang nikah tujuannya untuk menjaga keturunan kita. Itu tujuan nikah. Kira-kira Bapak tahu tujuan nikah, disuruh nikah, mau apa kagak Pak? Woi, mau. Malah kadang-kadang ada yang nambah. Karena apa? Menjaga keturunan. Tuh Pak, orang yang kagak tahu manfaatnya nikah, disuruh nikah, mau apa kagak Pak? Kagak.
dia malah melakukan penyelewengan. Dia nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini berarti dia tidak tahu tujuan nikah. Dia tujuannya cuma nafsu doang. Betul atau betul? Ada nggak orang zaman sekarang begitu? Itu namanya orang P dan A. Apa namanya? P dan A. Loh, bahaya juga sekarang. Banyak orang yang agak menerima kebaikan gara-gara kurang ilmu. Salah satunya adalah siapa? Raja Kisra, yang dia tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan tidak mau memeluk ajaran Islam. Wa amma jami'u mulukin Nasara, dan adapun seluruh raja-raja Nasrani, raja-raja Nasrani, Pak, karena waktu itu di daerah barat itu banyak yang memeluk agama Nasrani, banyak, Pak, selain Yahudi, ya, selain Yahudi, karena Nasrani itu lahir setelah fase kekosongan itu, ya, setelah fase kekosongan yang Nabi Muhammad belum datanglah namanya agama Nasrani, padahal itu agama Islam. Akibat penyelewengan agama Islam yang dibawa oleh Isa, muncullah agama yang namanya agama Nasrani, yang mentuhankan Tuhannya siapa, Pak? Ya begitu dah, ya, nggak usah dipanjangin, Pak, ya. Tuh, akhirnya, Pak, ketika surat itu diterima oleh raja-raja Nasrani, salah satunya siapa? Kan Najasyi. Seperti Raja Najasyi, dia itu adalah Raja Habasyah. Masya Allah, Pak, diterima. Dan Raja Muqawqis, siapa Muqawqis itu? Raja kerajaan Mesir. Jadi dulu Mesir itu juga bukan beragama Islam, bukan, belum. Makanya jangan heran kalau sekarang masih ada sisa-sisa kebudayaan yang rusaknya di Mesir. Apa salah satunya? Salah satunya apa? Tari-tarian, namanya tari. Tari perut. Tari apa, Pak? Perut. Dan narinya perut, bingung kan ya? Diadopsi, Pak, sama Inul Daratista. Sama-sama, Inul Daratista. Muncullah, Pak, pendai yang hebat melarang dan mencegah tari-tarian seperti itu. Siapa? Rhoma Irama. Makanya Inul dilarang nyanyi sambil tari perut-perutan. Betul, Pak? Nah, itulah. Makanya Rhoma Irama itu dai yang sebenarnya, kalau menurut saya, Pak. Dia berani menyuarakan kebenaran, Pak, di tengah orang-orang antusias dengan kemaksiatan. Benar, Pak, benar? Makanya Rhoma Irama dai, Pak, yang sebenarnya. Nyanyinya dai dia. Ngapain? Ngajak kebaikan. Kan gitu, Pak, ya? Iya, makanya banyak orang yang kemudian kagak paham maksud lagunya Rhoma Irama. Masa, Pak, lagu Rhoma Irama tentang ibu digoyangin, Pak? Ada nggak penyanyi begitu, Pak? Agak danta tuh orang, Pak. Kata Rhoma Irama, hai manusia, kan bagus, Pak, ya? Hormati ibumu yang melahirkan. La ilaha illallah. Nasihat itu, Pak, tapi digoyangin sama idol, Pak. Hebat gak tuh, Pak? Kurang asem namanya, Pak, itu nasihat. Makanya Rhoma Irama seharusnya bikin lagu qasidah. Kenapa? Qasidah. Karena lagunya banyaknya nasihat, kan gitu. Ada, Pak, lagu Rhoma Irama yang didangdutin banyak banget, Pak, sampai goyangnya luar biasa. Padahal esensi Rhoma Irama, tujuan Rhoma Irama nasihatin orang-orang. Ya, Pak, ya? Iya nggak, Pak? Iya. Ada lagu tentang persatuan, ada nasihatin Indonesia. Waktu itu pada berantem mulu, Pak, para pemimpinnya pada berantem mulu, menteri berantem sama menteri. Nggak jauh beda, Pak, sama sekarang. Ya, Pak, ya?
yang ngakunya kagak mau jadi wakil presiden sekarang. Masya Allah, ada baik tuh orang ya, bener dah. Ada saya bukan ngurusin yang mana aja ya. Dah kesana sono ya. Tuh Pak. Jadi raja kebanyakan itu menerima. Dan kemudian ada Qaisir, raja Romawi. Fa'akramu, maka mereka memuliakan utusan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka menerima dan mereka beriman. Seperti siapa? Seperti Raja Najasyi. Dan sebagian mereka ada juga yang menolaknya, tapi dengan tolakan bagaimana? Raddan latifan, dengan tolakan yang halus. Jadi kagak kasar Pak nolaknya, tolakan yang halus. Oh ya, baik, saya terima suratnya. Saya pikirkan nanti ya, saya balas nanti ya jawaban saya. Kurang lebih begitu Pak. Artinya dia terima suratnya, tetapi tidak ditolak dengan mentah-mentah. Dia tolak dengan tolakan yang halus. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, ketika itu Pak, kondisi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, walam yakun alaihi salam fi quwwatin. Rasulullah SAW itu waktu itu belum memiliki kekuatan yang dahsyat, belum mempunyai kekuatan yang besar, sehingga ada yang menolak, ada yang menerima. Rasul tidak banyak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa Pak. Kecuali nanti tuh ketika Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah. Nah itu lain. Rasulullah sudah punya biquwah, sudah punya kekuatan. Maka Rasul mengatakan, siapa yang mau memeluk agama Islam, silakan masuk ke rumah ini, maka kamu akan selamat. Siapa yang tidak, silakan, kami tidak paksa apa-apa, tapi kewajiban engkau membayar jizyah. Selesai Pak. Rasul waktu itu sudah punya kekuatan. Tetapi saat ini, saat waktu mengirimkan utusan kepada raja-raja tersebut, Rasul belum memiliki kekuatan apa-apa. Kenapa mereka menerima Pak? Kenapa mereka menerima bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul? Ternyata Pak, ada alasannya Pak, orang-orang Nasrani itu menerima. Apa alasannya? Li'annahum ya'lamuna annal Masih alaihi salam basyara bi rasuli ya'ti min ba'dihi. Karena apa? Karena orang-orang Nasrani itu sudah baca, sudah tahu bahwa Nabi Isa alaihi salam itu memberitakan kabar gembira, nanti setelah Nabi Isa akan datang utusan yang baru. Tuh Pak, maka ketika datang surat itu, oh ini surat dari utusan yang baru, maka nahnu nu'minu bihi, kami beriman dengannya, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafat sifatu rasulina, dan ternyata ciri-cirinya, ciri-ciri Pak, sifat-sifatnya itu sama, sesuai dengan apa yang kami tahu dari berita Nabi Isa alaihi salam. Beritanya sama. Fa'ajabu, maka karena sama mereka menerimanya.
dan penerimaannya dengan terbaik penerimaannya. Maka ketika mereka tersebut menerima, berarti ada kaum muslimin yang kemudian mengikuti mereka. Karena apa? Yang masuk Islam bukan orang biasa, tetapi seorang yang raja. Kalau raja berarti punya rakyat dan berarti diikuti oleh rakyatnya. Betul Pak? Ada juga yang menolaknya Pak. Mereka menolak bukan lantaran saja mereka tanpa alasan, tetapi menolaknya lantaran dia adalah seorang raja. Apa kata rakyatnya ketika dia memeluk agama Islam, tetapi kemudian rakyatnya berbeda agama dengan rakyatnya? Ada raja yang menolak karena lantaran dia tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh rakyatnya. Ada juga faktor yang lainnya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka dakwahnya Rasulullah SAW boleh dikatakan pada fase ini adalah fase yang mengalami mulai perubahan demi perubahan. Beliau awalnya diam-diam, sekarang sudah terang-terangan. Maka kalau sudah terang-terangan begini, banyak orang yang kemudian mendapatkan hidayah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Alias beliau bisa menyampaikan Islam itu kepada siapapun. Berarti kalau memang dakwah itu disampaikan secara langsung, tidak diam-diam, ada juga orang yang kemudian melawan dan memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, pertanyaan berikutnya adalah, emang waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah dapat wahyu apa belum Pak? Kira-kira Pak, udah apa belum Pak? Woi, udah apa belum? Udah. Tetapi rinciannya bagaimana? Kapan Nabi Muhammad itu pertama kali dapat wahyu? Disinilah Pak, nanti akan kita sampaikan permulaan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan judul babnya Budi al-Wahyu. Dimulainya Allah menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu Pak, dari kecilnya dia ketahuan bakalan menjadi nabi dia. Kagak ada kemudian yang jauh daripada ciri-ciri seorang nabi, tetapi dia memang punya ciri-ciri seorang nabi. Udah kita bahas tuh Pak, yang kemarin-kemarin kita bahas. Nabi Muhammad dibelah dadanya. Nabi Muhammad itu tidak menonton film Pak ketika itu. Dulu bukan film, konser Pak namanya, konser kesenian Arab begitu. Dia tidak menonton itu. Dan banyak cerita-cerita yang kemudian mengindikasikan bahwa beliau adalah seorang nabi nantinya. Lamma balagha alaihi salam, dan manakala sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinnul kamali, umurnya sempurna. Umurnya sempurna. Ini kalau umurnya sempurna seorang laki-laki, berapa tahun Pak umurnya Pak? Berapa? 63. Kagak, itu belum sempurna, itu selesai namanya. Berapa? Pinter ente, pinter. Maka Pak, kalau seorang laki-laki berumur 40, itu sempurna umurnya. Berarti sempurna seluruhnya. Dia hidupnya bahagia, dia mapan, dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Benar Pak? Tuh, sempurna dia.
Makanya nikahnya nggak boleh 40, harus di bawah 40. Rasulullah itu menikah umurnya berapa? Berapa? 25. Untuk mencapai sempurna umurnya Rasulullah menikah. Dan Allah kasih alamat, Allah kasih tanda sempurna umurnya dengan diberikan wahyu yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kalimatnya apa? Sinnul kamali wa hiya arba'una sanatan. Sempurna umurnya yaitu saat 40 tahun. Arsalahullahu lil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rasul lil alamin, bagi alam semesta. Oh Pak, jadi kalau jadi sempurna umurnya, berarti ini bisa kita ukur, bisa kita jadikan patokan untuk seorang menjadi pemimpin. Menjadi apa? Pemimpin. Maka seorang pemimpin yang umurnya belum 40, jangan dulu jadi pemimpin. Dengerin. Dengerin ya. Nih, yang lagi live nih, dengerin. Kalau umurnya belum 40 tahun, jangan dulu jadi pemimpin, jangan. Karena apa? Belum sempurna umurnya. Benar itu, belum sempurna. Ntar kalau belum sempurna umurnya jadi pemimpin, acak-acakan lagi, nggak jauh beda, 11-12. Bener Pak? Iya. Saya ngomongin apa sih Pak? Kan begitu. Paham ya Pak ya? Paham ya? Apa deh? Iya. Sejarah kita kontekstualkan dengan sekarang Pak. Kan begitu. Karena sejarah itu pasti berulang. Kan mungkin enggak. Nah, jadi Rasulullah diutus ke alam dunia ini Pak 40 tahun, umurnya sempurna gitu. Nah, ketika diutus menjadi Rasul lil alamin basyiran wa nadhiran, Rasul itu dua fungsinya. Satu, pemberi kabar gembira, yang kedua pemberi peringatan. Kabar gembira dengan apa? Dengan dikabarkan bahwa kalau kamu masuk ke dalam agama Islam, kamu melakukan kebaikan, nanti kamu balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu tidak mau masuk ke dalam agama Islam, malah kamu melakukan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan dosa, nanti kamu akan disiksa di akhirat kelak selama-lamanya. Tuh Pak, makanya Rasul basyiran wa nadhiran. Selain itu apa? Selain memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, liyukhrijahum, Rasul itu untuk mengeluarkan kita. Dari mana mengeluarkan kitanya dan kemana kita di bawahnya? Minaz-zulumatil juhalah, daripada kegelapan kebodohan, daripada kesesatan. Kepada siapa? Kepada apa? Ila nuril ilmi, kepada cahaya hidayah. Tuh Pak. Jadi Rasul itu tugasnya basyiran wa nadhiran, yang keduanya adalah untuk mengeluarkan kita daripada kesesatan menuju kepada cahaya hidayah. Tuh. Jadi kalau ada sekarang Pak, misalkan Ustadz, dia ceramah tapi tidak membawa kepada hidayah, ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas penerus dari para rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya, rasul itu adalah ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Jadi yang didakwahinya adalah apa yang didakwahi oleh Rasul.
sama Pak gitu. Kalau ada Rasul untuk menjaga persatuan begini, tapi ada ustadz yang memecah belah, itu berarti bukan ngikutin cara-cara dakwahnya Rasul. Kalau ada ustadz yang ngajak untuk ngebantuin rakyat Palestina, berarti itu ustadz bener. Kenapa? Rasul udah bilang seperti itu, bantuin Palestina. Tapi ada ustadz yang gak usah bantuin rakyat Palestina, karena Hamas itu bukan mujahid, Hamas itu buatan Amerika, kata dia. Orang datang orang. Ada gak ustadz yang begitu Pak? Orang benar-benar dari ustadz. Ini ustadz apa pengadu domba kalau gitu Pak? Orang Kristen aja ngebantuin Pak Palestina. Orang Yahudinya Pak yang non-Zionis ngebantuin Pak rakyat Palestina. Ngebantuin Palestina nggak perlu Islam Pak. Ngebantuin Palestina nggak perlu syahadat. Kalau dia masih manusia, punya kemanusiaan, pasti Pak ngebantuin Palestina. Betul Pak? Tuh. Saya jadi kesana-sana Pak ya. Nah emang begitu Pak. Kalau ada ustadz yang kagak sesuai dengan ajaran Nabi, itu berarti ustadznya kagak benar Pak itu. Karena Nabi udah nyampein, "Malam yahtam bi umuril mu'minin falaysa minna." Kata Nabi, siapa yang orang ngaku Islam, ngaku beriman, tapi tidak perhatian kepada permasalahan orang-orang yang beriman, dia bukan umat Nabi SAW. Makanya ada video anak kecil, anak Palestina, dia nangis, dia sesambatan namanya. Sambatan apa Pak? Gerawakan. Ya. Gerawakan satu dia mengucapkan bahwa Aina ummata Muhammad. Di mana umat Muhammad? Di mana umat Muhammad? Saya sedang membutuhkan. Saya umat Muhammad di sini. Umat Muhammad sedang terzalimi. Di mana umat Muhammad? Mana bantuan kalian kepada kami wahai umat Muhammad? Kurang lebih begitu Pak. Alhamdulillah kemarin dapat kabar Muhammadiyah telah mengumpulkan donasi untuk Palestina sebesar berapa miliar Pak? 30 miliar. Subhanallah. Orang Indonesia kalau buat nyumbang Palestina agak kurang-kurang Pak. Masya Allah, luar biasa. 30 miliar. Tapi 30 miliar itu untuk ukuran Palestina karena kecil Pak. Karena yang dibiayai bukan satu bidang, seluruh bidang. Ya makanan, ya kesehatan, ya pakaian, ya semuanya. Karena kafir Yahudi laknatullah alaihi itu menghancurkan seluruhnya daripada apa yang ada di Palestina. Sekolah, ada sekolah dihancurkan. Ya, ada pasar dihancurkan. Rumah sakit dihancurkan. Masjid dihancurkan. Rumah dihancurkan seluruhnya. Makanya harusnya polisi dunia itu turun tangan. Polisi dunia, siapa polisi dunia Pak? Amerika. Tapi turun tangan apa enggak Pak? Agak. Orang sekutunya dia gitu. Bukan sekutu bahasanya. Apa namanya Pak? Orang temannya dia, ya Pak ya. Enggak mungkin dilawan temannya. Kata tukang ojek ya begitu, sesama tukang ojek jangan saling dahului kan gitu ya. Sama Pak Sono kayak begitu ngomongnya, sesama teman jangan pada recokin begitu. Kurang lebih begitu. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, wa kana dzalika fi awwali Februari sanah, dan diangkatnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul itu sekira-kira kurang lebih pada bulan awal Februari, kurang lebih pada bulan Februari, kurang lebih tahunnya adalah
tahun 610 Masehi. Berarti ini sudah ada Pak kalender Masehi sejak dulu. Memang udah ada. Kalender Masehi itu lebih dulu ketimbang kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah itu diadakan ketika Rasul kemudian mau menentukan. Lah kita kagak ada ini Pak, ketentuan tanggalnya kagak ada. Bagaimana? Akhirnya dibuat rapat. Dibuat rapat. Apakah kita ngikutin mereka kalender Masehi? Jangan dong Rasul. Kita harus punya kalender sendiri. Nah, ketika kalender itu kemudian mau dibuat, ya sudah. Akhirnya di zaman sahabat itu baru terjadi, Pak. Baru terjadi. Diambillah keputusan namanya Hijriyah karena berpatokan kepada kalender itu pada kejadian hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Makanya namanya disebut kalender Hijriyah. Atau bahasa lain namanya bukan kalender Hijriyah, yaitu namanya Taqwimul Qamariyah, berdasarkan perhitungan bulan, bukan perhitungan matahari. Kalau Masehi matahari, kalau kita perhitungan bulan. Makanya kita matahari pergantian harinya bukan di tengah malam, tetapi di maghrib. Benar? Di mana? Maghrib nih tadi tuh. Sekarang ini masuknya kalau dalam Islam ini bukan hari Minggu, tetapi hari Senin. Berarti kita ta'lim ini hari apa? Senin. Tapi kita bilangnya masih hari Minggu karena kita dicekokin kalender Masehi. Tuh Pak. Dulu orang itu ngitungnya kalender Hijriah. Kagak kenal itu yang namanya hari Minggu, kenalnya hari Ahad. Tapi sekarang orang nyebut hari Ahad, pasti semuanya hari Minggu. Kenapa? Karena kita nyebut begini, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3. Salah itu Pak. Harusnya kalau mau ngitung Ahad ke-1, Ahad ke-2, Ahad ke-3, Ahad ke-4. Ya Pak Haji ya? Bener gak Pak Haji? Begitu harusnya. Karena kita dicekokin kalender miladiah, kalender Masehi, ya begitu sekarang. Senin, Selasa, harusnya kan Isnin. Ya Pak ya? Kan Isnin kedua Pak. Makanya Islam itu mulainya Ahad, hari pertamanya Minggu. Ahad 1 hari pertama, yang kedua Isnin hari ke-2, yang ke Selasa. Iya sih, kita Selasa ngomongnya. Itu bahasa Arab, Selasa hari ke berapa? Ketiga. Lalu yang keempat, Rebo, kita Rebo nyebutnya. Padahal apa Pak bahasa Arabnya? Arbi'a. Apa Pak? Arbi'a. Ini bahasa kalender Hijriyah yang nggak bisa dihilangkan dari kalender Masehi kita sekarang. Rebo asal katanya Arbi'a, hari yang keempat. Yang kelima apa Pak? Kamis, ya Pak ya? Kemis kan gitu ya? Itu bahasa Arab. Yang kelima berarti Al-Khamis. Apa Pak? Al-Khamis. Orang kita kagak bisa nyebut, jadinya Kemis. Yang masih benar Jumat Pak. Yang masih benar Jumat Pak. Yang masih benar nih Pak. Hari Jumat itu hari yang ke-6. Ya Pak ya? Kenapa disebut yang ke-6? Bukannya sadis, bukannya sitah, bukan, tetapi Jumat. Kenapa? Karena pada hari itu kita melaksanakan sholat yang namanya sholat Jumat. Tuh Pak, ini udah bisa ya Pak?
Yang terakhir Pak, yang terakhir. Hari yang terakhir hari apa Pak? Sabtu. Sabtu itu Sabat Pak. Maksudnya Sabat. Sabat itu apa? Ibadahnya orang Yahudi Pak. Makanya Jumat dengan Sabat ini sama-sama agama samawi. Kita Islam agamanya Jumatan, mereka Yahudi ibadahnya Sabtuan. Makanya namanya Yaumus Sabat. Mereka dulu ibadahnya pada hari Sabtu. Orang Nasrani sekarang ikutin ibadahnya hari Sabtu. Dimulai Sabtu sama Minggu. Karena dia ibadahnya ngikutin ke sono dia. Kiblatnya ada di Israel. Lihat dah ziarahnya orang-orang Nasrani. Ziarahnya kemana Pak? Yerusalem, Israel, Palestina lah. Palestina itu kan wilayah Palestina sebenarnya itu. Kayak dicaplok aja masih kan begitu ya. Nah kita orang Islam kagak mau ke sono karena Nabi sudah minta sama Allah waktu itu dikabulin waktu sholat Johor. Ya Rasul, udahlah kalau lo minta pindah kiblatnya agak ke Palestina, ya gua kabulin. Lo pindah kiblatnya ke Mekah. Maka kiblatnya saat sholat Johor itu pindah awalnya ke Palestina menuju ke Mekah. Tuh Pak, geser. Makanya di sono ada masjid yang namanya Kiblatain. Ada 2 kiblat. Tuh Pak. Sampai sini cukup nggak Pak? Cukup ya? Udah bisa. Suara saya juga serak Pak, capek saya. Ya, ngomong mulu soalnya, capek. Makanya jadi imam ya saya terjerah Pak, nyerah saya nyerah. Gak kuat saya. Suara ini gak kuat. Mendingan saya doa dah. Kalau imam saya udah gak kuat dah. Ya, mudah-mudahan untuk berikutnya kuat lagi suaranya. Karena masih ada jadwal-jadwal maulid yang saya harus kerjakan Pak ya. Nah gitu aja. Saya sih sebenarnya tadi Pak kalau nggak diingetin sama Pak Haji saya nggak datang. Capek banget saya. Tapi karena diingetin, ya udah saya datang dah. Again, gitu. Sebab kemarin juga malam Ahad di Masjid Tambun maghrib saya kecapean, nggak diingetin, saya nggak datang. Biarin dah, nggak datang, capek saya. Sebab habis isanya saya ngisi acara lagi maulid Pak. Habis subuhnya diingetin lagi. Kalau habis subuh nggak diingetin, saya juga nggak datang. Capek saya. Tapi diingetin, datang lagi. Ini diingetin, datang lagi. Saya kalau diingetin nggak enak Pak. Masa mau datang? Ya bajia. Soalnya capek Pak. Yang namanya capek kan begitu Pak. Faktornya suara kan gitu Pak ya. Hilang suaranya. Jadi alhamdulillah udah mendingan. Maka saya minta sama Bapak sama kita semuanya doa semoga diberikan kesehatan. Saya kalau capek itu biasanya kepala pusing Pak, kayak kelayangan, ngerang begitu Pak. Sama tanda pilek sama suara udah itu. Kalau udah begitu tandanya ngaso, harus ngaso tuh Pak, bed rest. Kalau dipaksain bisa tipes Pak. Nauzubillahi min dzalik. Begitu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Allah a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah